Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasannya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Utsman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjaga kehormatan Muslim. Sampai Rasulullah mengatakan, sibabul Muslim fusug wa qitaluhu kufrun. Mencaci sesama Muslim, mencaci satu Muslim lain. Dia hanya mencaci satu Muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim tadi masih belum beriman. Baru petang maghrib tadi dia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Mencaci satu Muslim yang baru masuk Islam, yang belum punya kebaikan, yang barusan sebelumnya dia melakukan kejahatan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Mencaci satu Muslim adalah fusug, membuat orang yang mengucapkannya walaupun ilmunya banyak, walaupun majelisnya besar, walaupun dia seorang ulama, mencaci satu Muslim membuat itu orang menjadi orang yang fasik saat itu juga. Pada malam hari ini hadirlah kita di rumahnya Allah, di taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini, yang disabdakan oleh Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Fama riyadil jannah ya Rasulullah? Qal hilaquz dzikr. Apabila kalian melalui taman-taman surga, singgahlah, nikmatilah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan dan mengajak kita untuk kumpul berzikir, apalagi di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang-orang yang mulia tersebut, yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah taala dengan zikir, dengan ibadat. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kelak hari kiamat dikumandangkan panggilan yang berbunyi, saya'lamul jam'ul yaum man ahlul karam. Sungguh orang yang hadir di padang mahsyar pada hari ini akan aku perkenalkan kepada mereka siapa gerangan orang-orang yang mulia, siapa gerangan manusia-manusia agung. Allah akan memperkenalkan orang-orang yang mulia kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Sehingga semua yang ada di padang mahsyar, ada muslim, ada non-muslim. Dari semua agama, semua manusia yang ada di padang mahsyar, saya alamul jam'ul qaum. Mereka semuanya akan mengetahui siapa gerangan ahlul karam. Siapa yang memberitahu? Allah yang akan memberitahu kepada mereka. Maka Nabi Muhammad SAW ditanya di majelis itu, halihim lana ya Rasulullah, siapa gerangan mereka orang-orang yang mulia, sifatkan mereka kepada kami ya Rasulullah, kata seorang Arabi. Maka Nabi bersabda, hum ahlu hilagiz zikri fil masajid. Dalam riwayat fil masajid, dalam riwayat tanpa fil masajid. Mereka orang-orang mulia, orang-orang agung
adalah orang-orang ahli hilagiz zikir, yang gemar berkumpul berzikir. Kumpul berzikir. Dalam riwayat berkumpul berzikir di dalam masjid. Masya Allah. Ini yang orang-orang yang dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala masukkan kita di dalam barisan mereka, bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Bahkan Nabi Musa di dalam doa dan munajatnya kepada Allah taala yang selalu kita baca, yang kita kenal, perjuangan yang beliau lakukan, dakwah yang beliau lakukan, ilmu yang beliau sebarkan, segala bentuk jihad perjuangan beliau diungkapkan dalam doa dan disampaikan apa tujuan, apa yang beliau cari, apa yang beliau inginkan, apa target beliau. Beliau bilang Rabbi syrahli, qala Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hati saya, berikan saya ketentraman dalam batin, dalam hati saya. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, hilangkan segala ikatan dari lidah saya agar orang-orang memahami apa yang saya sampaikan. Yafqahu qauli. Waj'alli waziran min ahli, beri saya support, dukungan, sokongan dari keluarga saya yang menyokong saya. Siapa? Harun akhi, Harun saudara saya. Sampai dikatakan jasa terbesar yang diberikan seorang saudara kepada saudaranya adalah jasanya Nabi Musa kepada Sayyidina Harun. Berkat doanya beliau, Nabi Harun diangkat jadi nabi. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Diangkat jadi nabi Sayyidina Harun. Nabi Musa yang meminta kepada Allah Ta'ala, waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Perkuat aku dengan keberadaan saudaraku ini. Jadi muslim, mukmin, apalagi da'i ilallah, menjadi kuat dengan keberadaan da'i yang lain. Bukan menjadi persaingan yang tidak sehat. Bukan menjadi dianggap keberadaan ustadz lain sebagai tantangan. La, al-mu'min gawiyun bi akhih. Mu'min menjadi kuat dengan keberadaan saudaranya yang lain. Kita di akhir-akhir bulan Muharram ini kita mengenang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan ini adalah awal tahun baru Hijriah 1447 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad, 15 abad sejak hijrahnya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi hijrahnya itu keluar dari Mekah bukan pada bulan Muharram, tapi keluar dari Mekah pada bulan Safar, akhir Safar. Dan selama 2 minggu perjalanan, yang biasanya 1 minggu ditempuh 2 minggu oleh Rasulullah. Tiba di Madinah 12 Rabiul Awal Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun kita mengenang momen hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi begitu sampai ke Madinah, yang beliau lakukan mempersaudarakan. Dijadikan itu sebagai pondasi dasar dan langkah awal dakwahnya Rasulullah di kota Madinah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sehingga sampai disebutkan sifatnya kaum ansar, Allah Ta'ala memuji mereka, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, yang mempersiapkan kampung negeri mereka untuk kaum muhajirin, menyambut orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan cinta kepada para pendatang. Cinta kepada tamu mereka, cinta kepada tamu, cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, di dalam hati mereka tidak ada ganjalan, rasa ketidaksukaan terhadap orang-orang tersebut. Apabila mereka dapat sesuatu, diberi sesuatu, enggak ada ketidaksukaan, justru mereka gembira dengan kegembiraan muslim lain. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan demikian, diwahyukan oleh Allah Ta'ala demikian, disabdakan, difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang Nabi Musa, waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Bersama-sama medan dakwah, medan yang luas. Enggak cukup 1 orang, enggak cukup 2 orang, enggak cukup 3 orang, enggak cukup 1000 orang, enggak cukup 2000 orang, enggak cukup 1 juta orang. Wal takum minkum ummah.
Allah berfirman, hendaknya di antara kalian menjadi sekelompok umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Umat berapa juta? Sekian banyak jumlah mereka, ummah yang ngajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kemudian juga usdud bihi azri asyrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira. Apa yang dikejar dalam dakwahnya? Apa yang dicari dalam dakwahnya? Apa tujuan, maksud, target di dalam perjuangannya Nabi Musa, Nabi Harun dan para nabi-nabi? Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira, agar kita bisa bertasbih kepadamu yang banyak, berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Bukan dengan agar saya dapat menggulingkan Fir'aun, merebut tahtanya, mengambil kekayaannya, menguasai tanah. Enggak, bukan itu. Tetapi target utamanya kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kita bisa bertasbih yang banyak, berzikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita dapat berzikir yang banyak, bertasbih yang banyak. Di dalam hadis disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udzkurullah hatta yaqulul munafiqun innakum ya majnun." Banyaklah berzikir kepada Allah hingga orang-orang munafik memaki kalian, wahai orang gila. Berzikirlah kepada Allah hatta yaqulul munafiqun ya murai, wahai orang-orang yang riya, mencari dunia, mencari manusia, mencari popularitas. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun taruhannya kalian dimaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan dari kaum laki-laki ataupun kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala persiapkan kepada mereka itu pahala yang besar, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah." Seorang anak Adam tidaklah mengamalkan suatu amalan yang lebih ampuh baginya untuk menyelamatkan dia dari siksa Allah, melebihi amalan berupa zikir kepada Allah. Itu hal yang paling kuat, yang paling ampuh menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Fitnah zaman, bencana, musibah, perang, semuanya tidak sedahsyat siksa Allah. Azab Allah adalah yang paling dahsyat, dan itu kita bisa terselamatkan. Amalan yang paling ampuh menyelamatkan kita dari azabnya Allah, zikir, apalagi hal-hal yang lain. Sehingga di dalam hadis yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang terbesar pada umat ini, nggak ada yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal yang datang di akhir zaman. Setiap nabi-nabi, setiap rasul memperingatkan umatnya bahaya tentang datangnya Dajjal, hati-hati. Tapi kata Rasulullah, nggak datang di zamannya nabi-nabi tersebut, datangnya di zaman pada umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Tapi Rasulullah SAW beliau mengingatkan bahwasanya yang baca ayat 10 ayat pertama dari surat Al-Kahf, dalam riwayat 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahf, apabila datang Dajjal dia terlindungi, terjaga daripada fitnah Dajjal. Apabila dia membaca setiap malam 10 ayat pertama dari surat Al-Kahf dan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahf tersebut, Masya Allah, itu hal yang paling menyelamatkan seseorang. Ayat-ayat Al-Quran, zikir. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Mujaddid pada masanya, sahib ratib, beliau bilang dalam Nasihat Diniyah, ada waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, keadaan tertentu di mana kita disunnahkan membaca zikir ini, amalan ini, ayat ini. Lantas apabila kita lalaikan, kita tidak membacanya, kemudian ditimpa musibah dan hal-hal yang buruk, hal-hal tak baik, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Semuanya sebenarnya sudah diberikan penangkal, sudah diberikan jalan. Akan tetapi ketika kita lalaikan, terus kita terkena hal yang buruk, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri.
Alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah langsung mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan beliau juga ketika datang ke kota Madinah, beliau slogan beliau, ajakan beliau mengajak manusia, dipanggil semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun budayanya, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, dipanggil oleh Rasulullah. Nabi bukan memanggil ya muslimin atau ya muhajirun, ya ansar, kaum muhajirin, kaum ansar, bukan mereka yang dipanggil. Tetapi yang dipanggil oleh Rasulullah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Diajak apa? Manusia tersebut, mau yang muslim ataupun non muslim, semua manusia diajak. Yahudi, Nasrani, musyrikin, semuanya diajak oleh Rasulullah untuk menjaga stabilitas negeri, keamanan. Ufsyus salam, sebarkan salam. Silul arham, sambung silaturahmi. At'imut ta'am, beri makan kepada sesama. Kemudian Rasul SAW pun juga setelah memasukkan 3 perkara ini, beliau masukkan satu hal lagi untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Ini kebaikan untuk dunia, maka disempurnakan biar menjadi kebaikan yang agung di akhirat. Shallu billail wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang diajak kepada kebaikan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mempersaudarakan antara manusia satu sama lain. Enggak ada ajaran Nabi mengajarkan kebencian, mengajarkan kedengkian kepada sesama muslim. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim lain bersaudara. La yadhlimuh, la yahgiruh, la yakhdhuluh. Muslim dengan muslim lain bersaudara. Yang bilang bersaudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan saling menzalimi, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Bihasabim ri'in minasyarr ayyahgira akhahul muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai orang jahat seandainya dia nggak punya dosa, nggak punya kesalahan kecuali satu, merendahkan satu muslim. Maka cukup ini membuat orang tersebut sebagai penjahat besar. Waliyadzubillah min dzalik. Hanya dengan memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan. Kullu muslim ala muslim haram damuh wa maluh wa irduh. Tiap muslim dengan muslim lain haram untuk saling menodai darahnya, hartanya, ataupun kehormatannya dengan mencaci dia, memaki dia, ataupun bahkan berprasangka buruk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan saling mengumpat, saling bergosip, membicarakan keburukan orang lain. Disamakan pelakunya seperti memakan daging saudaranya sendiri. Itu di dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya al-mughtab, orang yang berghibah, man mat walam yatub minal ghibah fahuwa awal man yadkhulun nar. Orang yang meninggal dunia sedangkan dia belum bertaubat dari dosa berghibah, mengumpat, maka dia adalah orang yang pertama masuk dalam api neraka. Wa man mat wa huwa taibun minal ghibah fahuwa akhir man yadkhulul jannah. Dalam kitab terdahulu Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya, adapun yang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah bertaubat dari dosa ghibah, maka dia orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga kehormatan muslim. Sampai Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusug wa qitaluhu kufrun. Mencaci sesama muslim, mencaci satu muslim lain. Dia hanya mencaci satu muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim tadi masih belum beriman, baru petang maghrib tadi dia mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim mencaci satu muslim, muslim yang baru masuk Islam, yang belum punya kebaikan,
Yang barusan sebelumnya dia melakukan kejahatan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Mencaci satu muslim adalah fusuk, membuat orang yang mengucapkannya walaupun ilmunya banyak, walaupun majelisnya besar, walaupun dia seorang ulama, mencaci satu muslim membuat itu orang menjadi orang yang fasik saat itu juga. Walaupun yang dia caci muslim yang baru masuk Islam, belum buat satu kebaikan pun juga. Wa qitaluhu kufur, memeranginya, menghalalkan darahnya adalah kekafiran. Bagaimana kalau muslim yang dia maki muslim yang luar biasa, muslim solihin, muslim aulia, apalagi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Enggak beriman salah seorang kalian hingga mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Saudaranya muslim, muslim yang biasa, muslim yang standar. Muslim yang standar. Apalagi muslim yang agung, muslim yang mulia, muslim yang sangat luar biasa. Semua muslim sama, semua orang sama. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kata siapa sama? Hatta para rasul gak sama. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul Allah Ta'ala muliakan satu lebih dari yang lain. Enggak semuanya sama. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ada rusul-rusul yang elit, para ulul azm. Sadatuna Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama. Allah Ta'ala memilih dari umat manusia Nabi Adam, Nabi Nuh, oke. Terus wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Keluarga Ibrahim, bukan keluarganya Ibrahim. Ya Rabb, yang engkau istimewakan Ibrahim, bukan keluarganya Ibrahim. Ya apalagi Ibrahimnya. Tapi yang disebut Adam, Nuh, terus keluarga Ibrahim. Tayyib. Baik, terus wa al Imran. Imran nabi. Ulama bilang bukan nabi. Banyakan ulama bilang mengatakan Imran bukan nabi, bukan rasul. Imran yang dimuliakan, yang dipilih, yang diistimewakan, bukan keluarganya Imran. Al-Qur'an ada satu surat namanya surat Al-Imran. Allah Ta'ala istafa Adam wa Nuhan wa al Ibrahim wa al Imran 'alal 'alamin, di atas semua manusia. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, keturunan yang Allah Ta'ala muliakan satu lebih daripada lainnya. Radhiyallahu anhum warḍahum. Tapi uniknya di dalam surat Ali Imran nggak ada satupun kalimatnya ucapan Imran. Imran tak cakap apa-apa, satu huruf pun nggak keluar dari mulutnya Imran. Yang banyak cakap dari siapa? Istrinya Imran. Jadi kita orang laki kalau perempuan banyak bicara, ya memang sudah begitu. Memang sudah begitu, alhamdulillah. Tapi bicaranya bagus. Jangan bilang, tuh kamu kenapa pening, pusing, kalau kita orang perempuan banyak bicara. Keluarganya Imran tak cakap apa-apa. Semua yang bicara diborong semuanya oleh istrinya Imran. Idz qalat imra'atu Imran. Yang cakap semua istrinya Imran. Betul. Masya Allah. Alangkah indah ucapan istrinya Imran. Isinya semuanya doa, niat, nazar. Sehingga berkat niatnya istrinya Imran, maka ada yang namanya Maryam, ada yang namanya Isa bin Maryam. Semua berkat niatan daripada istrinya Imran. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini mendetail di dalam Al-Quran. Bukan Nabi, bukan Rasul. Sehingga kita mengidolakan keluarganya Imran, istrinya Imran. Ucapannya menjadi teladan bagi kaum wanita kita. Dia mau curhat, apa di sini curhat? Curah perasaan, curah perasaan di sini. Luahkan perasaan. Luahkan perasaan dalam sujud, dalam doa. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya hamil. Saya niatkan apa yang ada dalam kandungan saya wakafkan untuk Baitul Maqdis, untuk khidmat di masjid. Dia niatkan begitu. Tahu-tahu yang lahir perempuan. Rabbi ini wada'tuha untha.
Ya Allah, yang lahir perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Perempuan tidak sama dengan laki-laki, tak sama dengan perempuan. Iqul Syekhana Al-Habib Anis, itu beliau mengatakan maknanya laisa dzakar alladzi talabtih kal untha alladzi a'tainaki iyah. Kamu minta laki-laki, kami beri perempuan, tetapi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Kamu laki-laki yang bayi laki-laki yang kamu minta itu enggak sepadan, enggak sebanding dengan bayi wanita yang kami berikan kepadamu. Satu-satunya nama perempuan di dalam Al-Quran namanya Siti Maryam. Enggak ada nama perempuan di dalam Al-Quran kecuali namanya Siti Maryam. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Masya Allah. Curhatnya di mana? Keluarga Imran di sholat, di sujud, bukan di medsos. Dia pasang status, ya Allah, kuatkan aku. Kenapa? Punya masalah dengan suami? Punya masalah dengan anak? Atau dia kira paling dekat dengan Allah Ta'ala kalau dia sampaikan di media sosial, di sosial media. La agrab ma yakun bainal abad wa rabbih wa huwa fi sujud. Yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya saat dia berada di dalam sujud. Mau luahkan perasaan dalam sujud. Sayyidina Zakaria puluhan tahun dia nggak dapat anak. Dia doanya kepada Allah Ta'ala dalam sholat. Dalam sholat. Hingga dia mengatakan di hadapan Siti Maryam ketika melihat beliau yang mengasuh Siti Maryam, kemudian melihat keramatnya Siti Maryam, ada makanan, padahal kuncinya ruangan itu di tangannya Sayyidina Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap kali, tahu kan tiap kali? Tiap waktu, artinya rutin. Tiap kali Sayyidina Zakaria masuk ruangan itu selalu ada makanan. Ya Maryam, wa anna laki hadza? Dari mana ini semua? Jadi orang itu selalu tanya apa yang masuk ke dalam keluarganya, mau itu makanan, mau itu pergaulan, mau itu tontonan, mau itu keilmuan, dari mana sumbernya? Anna laki hadza? Dari mana sumbernya? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dari Allah, Allah memberikan rezeki tanpa hisab. Subhanallah, ketika melihat itu karamat, Sayyidina Zakaria enggak bilang, kamu anak kemarin masih bayi, saya yang terima bayi kamu, mana mungkin kamu bisa dapat karamat, khurafat. Tapi Zakaria enggak bilang begitu. Zakaria justru bertambah i'tiqad dan yakinnya. Kenapa? Sebab dia dapat wahyu dari Allah. Allah yang mendidik dia. Didikan para nabi-nabi, didikan para rasul. Melihat karamat tersebut, Zakaria, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan berarti ini adalah momen dan tempat mustajab. Saya punya hajat hunalika. Di situ, di momen itu, di tempat itu, da'a Zakaria rabbahu. Sayyidina Zakaria doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku dzurriyyah yang baik, engkau maha mendengar. Subhanallah. Beliau doa. Kenapa di situ? Pergilah ke Baitul Maqdis, sholatlah di masjid. Kenapa? Kok doanya di depan waliyah, perempuan lagi, keponakannya lagi. Subhanallah. Zakaria nggak tahu tauhid. Zakaria nggak belajar sama ustadz kita. Zakaria salah mengaji kah? La, Zakaria nabi minal anbiya, yang agung, yang dipuji, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, dia doa. Kemudian juga menunggu ijabah dari Allah Ta'ala, bukan menunggu ijabahnya dia dalam ghaflah, dalam lalai atau sibuk dalam medsosnya, menunggu ijabahnya dalam sholat. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dipanggil oleh malaikat memberikan kabar gembira saat Zakaria sedang berdiri, qaim, yusalli, lagi sholat, fil mihrab, di dalam mihrab. Subhanallah. Qiyam, selalu dalam penantian, menanti, ya taraggab, menanti anugerah nafahat dari Allah Ta'ala. Yusalli, dalam sholat, fil mihrab, di tempat ibadat. Ini semuanya itu untuk memastikan penantian yang sebenarnya. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'aradu laha. Cari momen-momen tersebut.
Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dapat kabar gembira saat beliau dalam ibadat, dalam salatnya. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah insyaallah kepada kita sekalian. Allah taala tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada kaum solihin, kecintaan kepada para nabi-nabi. Apabila kita diajarkan oleh Allah cinta kepada wali-wali dari Bani Israel. Imran Bani Israel, Maryam dari Bani Israel, Zakaria dari Bani Israel. Kita diajarkan cinta kepada wali-wali dan nabi-nabi dari Bani Israel, apalagi nabi-nabi dan wali-wali dari Bani Muhammad. Bani Muhammad. Israel itu adalah namanya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ada Bani Israel, yakni Bani Ya'qub, asbat yang 12 orang itu, termasuk Sayyidina Yusuf keturunannya. Hakadha. Kita diajarkan untuk cinta, mengidolakan, memuliakan solihin, wali-wali dari Bani Israel, apalagi dari Bani Muhammad, apalagi dari umatnya Nabi Muhammad, afdalul umam, umat yang terbaik, khairul ummatin ukhrijat linnas. Alhamdulillah, apabila dikatakan nahnu aula bi Musa minkum, Rasulullah bilang kepada masyarakat Yahudi, kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian, kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Begitu juga kita lebih dekat dengan Musa daripada mereka, daripada siapapun juga. Kita lebih dekat dengan Maryam, kita lebih dekat dengan Zakaria, kita lebih dekat dengan Yahya, kita lebih dekat dengan Isa, kita lebih dekat dengan Ashabul Kahf. Itu dari umat yang lain, apalagi dengan para wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad. Kita lebih dekat dengan Imam Syafi'i, nahnu aula bi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para aulia was salihin, termasuk juga Sahibul Haud, Sahibul Dzikra adalah Tu'ku Paloh radhiyallahu anhu wa radha, dan semua aulia wasalihin kita cintai mereka. La nufariqu baina ahad minhum, kita enggak membeda-bedakan dalam kecintaan kepada orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah taala. Mudah-mudahan dengan berkat cinta kepada mereka kita masuk di barisan orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Ja'alna wa iyyakum min qaumin ya Rabb tuhibbuhum wa yuhibbunak, yang kau cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatul. Habib Ali bin Abi Bakar Al-Hamid diberikan kesehatan, dan juga Al-Ammi Ali As-Segaf diberikan sehat, afiah, panjang umur insyaallah, dan segenap para asatidzah, para guru-guru, para masyayikh, para ulama, para habaib, dan juga seluruh para ulama, para mufti, dan juga pengurus agama Islam, pengurus masjid Muadz bin Jabal, semuanya Allah taala berikan keberkahan. Para hadirin, para hadirat, Allah taala jadikan insyaallah sebagai orang-orang yang taqwa, yang istiqamah, yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.